We have advantage, but we don't want to basically stop playing until everything is finished, even theoretically. So we need to be focused on this game, and I believe that the guys understand this. Buya rencana pamitan Ciro Alves dari Persib Bandung, kartu merah langsung bikin dia terancam skorsing oleh Komdis PSSI hingga akhir musim. Ya, Ciro Alves seharusnya menjalani 3 pertandingan terakhir Liga 1 musim ini dengan nuansa perpisahan. Penyerang asal Brasil itu juga sudah menyatakan berpisah dari Persib Bandung sebelum laga kontra Malut United. Lantas pada partai Malut versus Persib, pada Jumat malam tadi, Ciro terancam merusak rencana perpisahannya sendiri. Ya, Laskar Kieraha bisa membekuk Maung Bandung dengan skor 1-0 untuk menunda agenda juara anak asuh Bojan Hodak. Penyebab kekalahan Persib adalah gol tandukan Wahyu Prasetyo, yang disusul kartu merah Ciro. Pada menit ke-72, sebuah serangan Persib melalui Beckham Putra menciptakan kontak antar pemain di dalam kotak penalti. Bola sempat dikuasai Ciro, yang melindungi bola dari usaha rebutan Ubeimar Angulo. Dalam kontak badan tersebut, pemain 36 tahun itu tertangkap kamera VAR melayangkan sikutan pada tubuh sang lawan. Meskipun sikutan tersebut tergolong lemah dan tidak mengenai kepala, wasit tetap menghukum Ciro dengan kartu merah langsung. Ciro sempat terkejut dengan keputusan itu lantaran merasa apa yang dilakukannya masih dalam batas wajar. Ia juga menghitung musim ini tinggal menyisakan 3 pertandingan, sehingga bakal habis jika ia harus menepi karena skorsing. Gustavo Franca sampai harus memeluk sembari membawa rekan setimnya agar mau meninggalkan lapangan. Sembari melakukan gestur meminta maaf, Ciro berjalan gontai ke tepi lapangan dan berpapasan dengan pelatih Malut, Imran Nahumaruri. Di hadapan Imran, Ciro kembali merengek untuk menjelaskan bahwa ia tidak layak dihukum kartu merah langsung. Dalam regulasi Liga 1 sendiri, kartu merah langsung hanya berbuah hukuman skorsing 1 pertandingan. Meski begitu, Komdis PSSI terkenal kejam untuk menambahkan skorsing pada pemain yang terkena kartu merah langsung. Apalagi, yang melakukannya tersebut merupakan pemain Persib yang sedang memburu gelar juara. Jika Komdis PSSI menilai sikutan Ciro adalah hal berbahaya, maka Ciro terancam mendapatkan hukuman skorsing tambahan. Jika sudah begitu, ia tak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Bobotoh pada 3 laga sisa. Padahal, Ciro sendiri sudah mengucapkan kalimat dan meminta para Bobotoh untuk hadir di GBLA untuk menyampaikan salam perpisahan. Saya akan melakukan segalanya bersama rekan setim untuk menjadi juara. Saya harap bertemu kalian di GBLA untuk mengucap salam perpisahan dengan cara terbaik, ujar Ciro Alves. Tentu, jika sanksi larangan 3 pertandingan untuk Ciro ditetapkan Komdis PSSI, maka ini sangat merugikan bagi Persib maupun Ciro sendiri. Sementara itu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui kekalahan timnya ini, meski secara permainan kedua tim bermain 50-50. Bahkan, Persib dinilai memiliki lebih banyak peluang ketimbang Malut United. Bagi Bojan Hodak, ini bukan hanya tentang sepak bola. Pada akhirnya, ia berpikir bahwa ini bukan soal poin dan Persib Bandung tidak memanfaatkan peluang yang dimiliki. Bojan juga membenarkan Dewa United sudah bukan lagi pesaing timnya dalam perebutan gelar juara. Sebab, tim berjuluk Banten Warrior itu mengalami hasil imbang dari Barito Putra. Hanya satu situasi bola mati dan kelengahan konsentrasi satu pemain, dan itulah bagaimana mereka mencetak gol. Mungkin kami kalah hari ini, tapi kalau Persebaya tidak mengalahkan Kediri, kami tetap jadi juara dan kami bisa rayakan sambil ngopi di kafe. Mungkin kami bahkan tidak perlu menentukan hingga pertandingan terakhir. Tapi, semuanya masih terbuka. Kami ingin memenangkan semua pertandingan sampai akhir. Ya, Dewa imbang hari ini, itu bagus buat kami, tapi kami tetap ingin menang di tiap pertandingan. Pada akhirnya, kami juga mendapat bonus untuk setiap pertandingan, jadi kami akan fokus ke laga berikutnya, ungkap Bojan Hodak. Bobotoh berasa ada di mana-mana. Bojan Hodak mengaku takjub saat skuad Persib disambut para fans di Ternate. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap kehadiran Bobotoh yang tetap setia mendukung tim meski harus bermain jauh dari rumah. Ya, dalam lawatannya ke Maluku Utara untuk hadapi laga pekan ke-31 kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 melawan Malut United, tim Maung Bandung kembali merasakan hangatnya sambutan supporter, kali ini di Ternate, Maluku Utara.
Meskipun demikian, pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut mengingatkan bahwa hingga saat ini, masih terdapat larangan bagi supporter tim tamu untuk bertandang, sehingga aturan tersebut harus tetap dihormati. Ya, saat skuad Persib mendarat di bandara sebelum laga, pasukan Bojan Hoda langsung disambut puluhan hingga ratusan bobotoh. Kehadiran mereka tak lepas dari banyaknya perantau asal Jawa Barat atau orang Sunda, yang bermukim di wilayah Maluku Utara, khususnya di Ternate. Bojan pun menegaskan bahwa dukungan ini menjadi energi tambahan bagi tim. Ia sebelumnya memastikan seluruh pemain akan tampil maksimal untuk dipersembahkan pada para pendukung setia Persib Bandung. Menurut Bojan, fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Persib selalu disambut antusias oleh fans dimanapun mereka bermain, bahkan di wilayah timur Indonesia. Kita juga jangan lupa untuk mengikuti aturan dari PSSI mengenai laga tandang. Kami tahu ada beberapa dari mereka yang memang tinggal di sini. Kami tidak bisa menjanjikan apapun, tapi kami berusaha maksimal di lapangan dan melakukan yang terbaik. Jika bisa memberi hasil bagus tentu akan fantastis. Bisa dilihat kemanapun kami pergi, kami sepertinya klub dengan fans paling banyak di Indonesia karena selalu ada yang meminta foto. Saat kami datang ke suatu area seperti di Papua, kami disambut supporter, dan di sini juga seperti itu, ungkap Bojan Hoda kala itu. Pengakuan dan misi Jaja Nurjaman usai resmi ditunjuk sebagai Direktur Teknik Persib Bandung. Jaja Nurjaman mengucapkan terima kasih kepada PT Persib Bandung Bermartabat, yang telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai Direktur Teknik Maung Bandung. Ya, manajemen Persib secara resmi telah menunjuk Jaja Nurjaman sebagai Direktur Teknik. Ia akan langsung menjalankan tugas barunya dengan fokus utama pada pembinaan pemain muda, sebagai bagian dari penguatan fondasi masa depan klub. Sebagai Direktur Teknik, Janur akan fokus membina talenta muda, menyusun kurikulum pembinaan, serta memastikan sistem yang diterapkan mampu mencetak pemain berkualitas untuk masa depan Persib. Menurutnya, potensi pemain muda di kota Bandung dan Jawa Barat sangat besar. Namun, lebih dari sekadar kemampuan teknis, pemain muda Persib juga harus memiliki karakter dan akhlak yang baik. Ini adalah kebanggaan dan penghargaan besar bagi saya. Darah saya adalah Persib. Sejak menjadi pemain hingga pelatih, saya selalu bersama klub ini, meskipun sempat berkiprah di beberapa klub lain. Insya Allah, saya akan memberikan yang terbaik. Semoga proses pembinaan ini berjalan lancar, mulai dari penyusunan kurikulum hingga pelaksanaannya di lapangan. Keinginan untuk menjadi pemain Persib pasti ada di hati anak-anak muda Bandung dan Jawa Barat. Tapi untuk bisa benar-benar menjadi bagian dari Persib, mereka harus siap secara fisik, mental, dan juga memiliki karakter serta budi pekerti yang baik, ungkap Jaja Nurjaman. Ya, darah juara itu belum pudar. Kini, Janur kembali, bukan untuk menatap masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Janur kembali ke rumah yang telah membesarkan namanya. Kini, ia mengemban amanah baru sebagai Direktur Teknik, membawa serta semangat dan pengalaman panjangnya untuk membangun masa depan Maung Bandung. Sekarang waktunya kita untuk menulis cerita yang baru. Kembali ke Persib, bukan sekedar pulang, tapi langkah untuk membangun masa depan. Ayo bobotoh, bersama bawa Persib jadi klub yang lebih baik. Jajaran pelatih timnas tak pernah pantau Persib, begini komentar sang kapten Mark Anthony Klok. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, berharap jajaran pelatih timnas Indonesia bisa memantau langsung atau bahkan melihat pemain Maung Bandung di televisi. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia ditukangi oleh jajaran pelatih anyar asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini dilatih oleh Patrick Kluivert dan didampingi para asisten yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Patrick Kluivert bahkan sudah menjalani debutnya dengan memimpin timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Untuk menghadapi dua laga tersebut, kala itu, Patrick Kluivert memanggil 27 pemain. Namun, dalam daftar pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia ini, tak ada satupun pemain Persib yang dipanggil ke timnas Indonesia. Hal ini sebenarnya cukup mengejutkan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Persib merupakan tim juara bertahan, dan beberapa pemainnya pun tampil cukup mentereng di Liga 1 2024-2025 ini. Untuk itu, sebelum timnas Indonesia kembali beraksi dalam dua laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang, Mark Klok pun berharap jajaran pelatih timnas Indonesia bisa menonton langsung di televisi apabila tak ada waktu memantau di stadion secara langsung.
Sebagaimana diketahui, jajaran pelatih timnas Indonesia dari Patrick Kluivert dan para asistennya seperti Alex hingga Gerald beberapa kali terlihat datang ke stadion langsung. Bahkan Alex Pastor dan Denny Lanzaat diketahui sampai Maluku untuk memantau langsung aksi Maluku United. Namun, sampai saat ini belum ada jajaran pelatih timnas Indonesia yang memantau pertandingan Persib secara langsung di stadion. Oleh karena itu, Mark Locke berharap jajaran pelatih bisa menonton di televisi aksi para pemain Persib Bandung. Semoga jajaran pelatih timnas Indonesia nonton di televisi. Semoga nonton kita, semoga nonton saya, dan semoga saya bisa dipanggil lagi ke timnas Indonesia, ungkap Marc Anthony Klok.